Kita mulai dari pertanyaan Pak E. Apa tadi? Oh iya, baik. Termasuk. Jadi begini, kita diwajibkan bersedekah. Tadi itu, tentu saja kalau kita punya, ada kelebihan. Kalau hari itu kita punya hanya 10.000 dan kita gunakan 10.000 rupiah hanya untuk beli makanan untuk anak dan istri, nggak ada sisanya, maka kita tidak wajib bersedekah. Tapi kita wajib bersedekah dalam bentuk yang lain. Betul tadi, sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta. Itu yang artinya sedekah. Beda dengan infak. Kalau infak dibahasakan itu konotasinya adalah harta. Kalau sedekah artinya kita membenarkan perintah Allah ini bahwa berbagi kepada orang lain akan diridhoi Allah, akan mendapat keridhaan dari Allah. Maka kita berbagi harta kita punya, karena itu membuat orang lain senang. Dan ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, tadi saya lupa, bahwa bersedekah itu lebih afdol, lebih utama kepada sesuatu yang menyelesaikan persoalan. Misalnya kita punya kewajiban zakat, ya, 2,5%-nya nilainya 2 juta rupiah misalnya. 2 juta rupiah ini kalau kita bagi saudara-saudara kita yang lain itu banyak, ada 10 orang, masing-masing cuma 200.000, kan gitu, misalnya 2 juta. Tapi ada saudara kita, dari mereka 2 orang itu terlilit hutang. Kalau kita berikan 2 juta itu kepada keduanya saja, masing-masing 1 juta karena dia punya utang, lalu utangnya jadi selesai pada orang lain, itu lebih utama dia bersedekah dalam bentuk yang seperti itu kepada 2 orang saudaranya. Saudara yang lain nggak dapat, saudara yang lain baru akan dapat nanti pada tahun yang akan datang. Yang 2 ini udah nggak dikasih dulu, nunggu setahun lagi. Itu lebih utama. Jadi lebih daripada kita bagi orang 100.000, 100.000, lebih baik dibagi 1 juta sekaligus kalau kita tahu dia punya persoalan hutang dan itu jadi menyelesaikan persoalan hutangnya. Dia punya persoalan apa, kita jadi selesaikan misalnya. Nah itu, atau dia punya tagihan, ya, rumah sakit yang kita nggak tahu, itu kita selesaikan, lebih utama. Jadi tahu persoalan, bukan sekedar membagi, itu begitu. Nah jadi sedekah yang tadi termasuk di dalamnya adalah senyum, kata Nabi, ya, tabassumu kali akhika shadaqah. Senyum kita kepada saudara kita itu nilainya sedekah. Tapi jangan kita jadi orang pelit, udah sedekahnya senyum aja, nggak pernah sedekah dalam bentuk harta, itu keliru. Nah, jadi yang pertanyaan Pak E tadi betul, boleh dalam bentuk pikiran, dalam bentuk sumbangsih tenaga, dalam bentuk bahkan senyuman tadi bisa bernilai sedekah selama dia memang tidak punya yang lain. Tapi juga jangan diartikan, oh kalau gitu saya udah sedekah harta saja semua, saya nggak perlu senyum sama orang lain. Itu juga salah lagi. Kenapa? Kalau senyum itu adalah sedekah, saya udah sedekah yang banyak, ngapain saya senyum lagi buat dapat nilai sedekah dari senyuman, kan gitu. Itu lain lagi. Itu hanya untuk, ya, mengartikan betapa mulianya orang bersedekah, sampai senyuman saja dinilai sedekah, itu maksudnya. Bukan berarti kalau sudah senyum tidak wajib bersedekah yang lain, itu begitu juga. Saya kira itu, ya. Wakaf dari bahasa waqafa, atau kayak hukum ngaji, tanda wakaf, kan ada tanda wakaf kita ngaji itu. Artinya apa? Berhenti. Jadi kalau sudah wakaf itu berhenti. Contoh, ini yang mewakafkan tanah di masjid ini misalnya, dia mewakafkan, maka hartanya berhenti sampai di situ. Bukan lagi harta ahli warisnya, bukan lagi harta siapapun yang menjadi warisnya. Itu harta Allah jadinya. Itu namanya harta wakaf. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah yang dengan sesuka hatinya menilai berapa pahala yang akan Allah berikan kepada orang itu. Itu nilai sedekah dalam bentuk wakaf. Jadi, dan wakaf itu sekarang ini sudah maju, bukan hanya wakaf yang sabitah, yang tetap, seperti wakaf untuk masjid, wakaf tanah untuk sekolah, wakaf tanah untuk
kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya. Tapi juga ada wakaf istismari namanya, wakaf produktif. Kita memberikan wakaf pada satu lembaga yang memutar uangnya untuk satu usaha, tapi kita tidak mengambil lagi, sehingga ketika nanti ada keuntungannya, ada perhitungannya. Ini suatu usaha, ada dibagi, ya. Kalau untung, maka keuntungannya dibagi 30% bagi yang memberikan wakaf, ya, keuntungannya, karena itu dihitungin bisnis. 70%-nya dinilai wakaf. Maka dia hanya boleh ngambil setiap ada keuntungan putaran itu dari suatu usaha itu 30%. 70% nggak boleh diambil, bahkan dia ngambil jadi 50, saya lagi butuh nih tahun ini jadi 50, nggak boleh, karena kalau dia dinilai sudah dia anggap itu wakaf, tidak boleh diambil kecuali perjanjiannya dalam bentuk istismari ini, ya, usaha itu dia sudah tetapkan 30-70 atau dia tetapkan 10-90, maka dia hanya boleh ngambil 10, walaupun dia membutuhkan dia tidak boleh ngambil lagi, itu kalau sudah dinilai wakaf. Jadi wakaf itu artinya berhenti. Harta kita nggak lagi jadi milik ahli waris. Harta itu, makanya wakif ini namanya, pemberi wakaf, itu menyerahkannya kepada sosok yang disebut nazir. Nazir itu dalam bahasa Arab dari kata nazoro, bukan nazir, nun, zal, dan ro, bukan. Tapi nun, zo, dan ro, yang artinya unzur, melihat. Jadi nazir itu adalah yang melihat, yang memonitor, yang memperhatikan agar fungsi wakaf si fulan yang mewakafkan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah nazir. Makanya nazir itu tidak boleh kepada ahli waris. Ini banyak yang keliru. Saya mewakafkan tanah, lalu ada nazirnya nama anak saya, nggak boleh. Ya. Harus yang bukan ahli waris. Kalau ponakannya bukan ahli waris, boleh. Saudaranya yang lain boleh. Ustadz di masjid, pengurus masjid, DKM di sini boleh, ya. Namanya sebagai nazir. Jadi nazir itu penerima wakaf, bukan dia menerima wakaf sebetulnya. Dia menerima wakaf untuk dimonitor, untuk mengawasi supaya berfungsi bagi masjid. Jadi kalau ada nanti ahli waris menuntut pengen ngambil, dia yang melarang. Tidak, bapakmu sudah mewakafkan ini untuk umat. Kamu tidak boleh ngambil lagi. Apalagi kayak sekarang wakaf ada yang mau jual karena ahli warisnya susah, mau dijual lagi misalnya, itu haram hukumnya. Namanya wakaf, berhenti di situ menjadi milik Allah. Ya, itu arti wakaf jadinya. Beda dengan zakat tadi, dengan sumbangan-sumbangan yang biasa. Jadi kita bilang wakaf, berhenti di situ. Nggak ada fungsi lain kecuali kita mengharapkan ridho Allah saja. Kemudian yang disiarkan. Oh, yang disiarkan. Baik. Begini, sedekah yang disiarkan tidak dilarang. Boleh. Tapi jangan sampai seperti yang di ayat yang kita baca tadi ini, disiarkan dalam rangka untuk menyakiti orang lain. Nah, kalau disiarkan tujuannya memotivasi orang lain supaya orang lain jadi juga mau menyumbang, begitu dengar 1 juta, orang lain pasti 500.000 paling enggak ada yang mungkin 10.000 karena 1 juta bandingannya, kan gitu misalnya. Memotivasi orang jadi mau berinfak yang lebih, itu boleh. Dan yang penting dijaga hati kita betul-betul tetap ikhlas karena Allah melakukan itu. Jangan sampai melakukan sedekah itu untuk mendapatkan balasan. Baik balasan itu dari orang yang kita bantu itu langsung, atau mengharapkan balasan itu dari orang lain. Berpikirnya begini, saya kalau bantu orang lain pasti saya dibantu oleh orang lain. Itu nggak boleh. Saya kalau bantu orang lain, saya pasti dibantu oleh Allah. Itu yang betul. Saya sekarang nolong orang lain, saya nolong ini si fulan yang sakit, saya yakin saya akan ditolong oleh Allah. Itu yang betul. Tapi tidak boleh dia menolong seperti pancingan. Saya tolong dia, kayaknya dia bakal sukses nih, ya. Nanti setelah dia sukses, berharap orang itu nolong kita. Nah, itu tidak ikhlas jadinya. Atau dia nolong orang lain itu, lalu berharap lingkungan ini kan lingkungan orang-orang baik semua, mudah-mudahan saya nolong dia, nanti orang lain pada nolong saya. Itu juga tidak boleh. Berpikirnya harus menolong itu karena tujuannya Allah tolong. Adapun nanti bentuk pertolongan Allah melalui tangan-tangan orang sekitar, itu soal lain. Kan nggak mungkin pertolongan Allah itu langsung turun brek gitu, kan nggak mungkin. Lewat orang lain, lewat ternyata kemudahan-kemudahan bisnis, kemudahan-kemudahan usaha dan lain-lain. Atau ada yang tiba-tiba bantu kita ketika lagi dalam kesulitan, ada yang kasih sedekah kita, ada yang kasih
bantuan sosial kita misalnya, itu juga bisa terjadi. Jadi boleh, tapi sekali lagi juga tidak termasuk dalam 7 golongan yang didoakan oleh Nabi. Ada sab'atun yuzillumuhullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan, bisa tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi waktu di padang mahsyar panas, terik, susah, orang berpeluh semuanya, orang 7 ini itu tenang saja, selamat. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, sedekahnya disembunyikannya, nggak diterangkan, seolah-olah seperti tangan kanan bersedekah, tangan kiri di belakang, nggak melihat. Bukan tromol lewat dia begini, bukan begini. Maksudnya dia tidak nyebut-nyebut sedekahnya. Setelah sedekah udah nggak ingin orang lain tahu. Ya, bahkan hamba Allah pun dia nggak mau tulis, karena kalau hamba Allah ntar nyolek juga sama orang, sama juga misalnya. Jadi dia tidak mau menyebut sama sekali. Inilah yang sedekah itu akan jadi penolong orang itu nanti di hari kiamat. Nah, orang yang tadi sedekahnya disebutkan namanya nggak termasuk itu aja. Tapi boleh bersedekah untuk memotivasi orang lain, sedekah disebutin namanya, nggak dilarang. Seperti di sini sholat Jumat saya dengarkan disebutin kan namanya, si fulan ini bantu, tidak apa-apa. Tapi syaratnya orang yang disebutkan namanya harus bisa ikhlas supaya tidak terganggu keikhlasannya, dan bertambah pahalanya ketika niatnya tadi untuk memotivasi orang lain. Ya. Tapi dia tidak termasuk orang yang 7 golongan tadi karena dia berinfak disebutkan namanya. Yang betul-betul termasuk golongan itu nggak mau, bahkan dirinya lupa kemana tuh duit tadi. Kalau kita kan ingat-ingat melulu itu kalau habis berinfak itu. Dia sendiri lupa. Saya kira itu pertanyaan yang begini. Emas itu bukan gramnya, tapi nilainya. Memang kita simpan emas 85 gram emas, kita simpan itu tidak berkembang, namanya disimpan gak ditambah-tambahin, 85 aja terus. Tapi 85 gram emas tahun ini dengan 85 gram emas tahun depan, harganya lebih mahal 85 gram emas tahun depan. Kan gitu rupiahnya. Disitulah kewajiban sedekah emas itu. Lain hal kalau emas itu dia punya sekarang, tahun depan turun. Itu tidak. Seperti harga mobil susut, makanya nggak wajib dizakatkan. Harga rumah, tanah wajib dizakatkan karena nilainya tambah. Nah, itu begitu. Jadi yang punya nilai tambah itu yang dimaksud. Sedangkan perhiasan, ya sebetulnya perhiasan itu yang dimaksud adalah selama untuk dipakai, ibu-ibu punya perhiasan itu tidak wajib dizakatkan. Maksudnya adalah perhiasan itu nggak mungkin lebih dari 85 gram. Sebetulnya itu arahnya. Nggak mungkin ada ibu pakai emas sampai 1 kilo di kupingnya, di rantainya, di sini, nggak mungkin. Paling dia pakai 10 gram, 20 gram di sini. Ya. Di sini 20 gram, sudah. Nggak sampai 85. Kalau sudah sampai 85 gram, tetap dia wajib keluarkan. Nah, itu begitu. Jadi pengertiannya perhiasan tidak wajib dikeluarkan adalah karena perhiasan itu nggak lebih dari 85 gram emas. Itu sebabnya sebetulnya. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, para jemaah sekalian. Oh iya, satu lagi tadi tentang mu'alaf. Tentang mu'alaf ya. Jadi apa mu'alaf itu? Mempunyai anak, punya adik sama ibunya. Bersedekah kepada adiknya masih agama lain. Baik. Begini. Sedekah itu lebih utama kepada keluarga dan lebih utama lagi adalah yang muslim. Lebih utama. Kenapa? Karena kalau saudara, ya, itu saudara nomor 1, ya. Walaupun saudaranya non muslim, kita wajib tolong juga. Justru menolong saudara non muslim itu kalau dia tahu kita tolong dia, walaupun kita berbeda agama, itu akan membuat dia berpikir saudara saya tetap baik walaupun beda agama dengan saya. Itu tetap kita tolong. Tapi ketika ada saudara kita, sama-sama saudara, satu muslim, satu bukan muslim, lebih utama menolong yang muslim. Jadi muslim itu yang keduanya, ya, tetap lebih utama.
Tapi kalau saudara diutamakan. Kalau punya saudara muslim, punya saudara non muslim, tetangga muslim, lebih utama saudara dulu. Saudara itu yang paling utama, tidak memandang dia muslim atau tidak muslim. Ya, kalau orang lain muslim, tapi saudara non muslim, utamakan saudara tetap. Ya, karena itu lebih utama untuk membuat mereka tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab.